Suku banyak atau polinomial merupakan pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan, perkalian, dan pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Polinomial biasa dinyatakan dalam bentuk fx. X tambah 2 dikali 2x kurang 1 sama dengan X kali 2x sama dengan 2x kuadrat. X kali min 1 sama dengan min x. 2 kali 2x sama dengan 4x. 2 kali min 1 sama dengan min 2. Jadi hasilnya 2x kuadrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang polinom dan operasi aljabar polinom, di mana pada pokok pembahasan ini kita akan mempelajari tentang suku banyak atau polinomial, pembagian suku banyak, teorema sisa, teorema faktor, dan persamaan suku banyak. Suku banyak atau polinomial merupakan pernyataan matematika yang melibatkan penjumlahan, perkalian, dan pangkat dalam satu atau lebih variabel dengan koefisien. Polinomial biasa dinyatakan dalam bentuk fx. Angka tertinggi pada suatu polinomial menunjukkan orde atau derajat dari polinomial tersebut. Selanjutnya bentuk umum polinomial. Ini bentuk umum polinomial an x pangkat n tambah an kurang 1 x pangkat n kurang 1 dan seterusnya, dimana n merupakan derajat suku banyak, a0 merupakan konstanta, an kurang 1, an kurang 2 dan seterusnya merupakan koefisien dari x pangkat n kurang 1, x pangkat n kurang 2 dan seterusnya. Nah, sekarang perhatikan contoh 1, mencermati unsur-unsur polinomial. Bentuk x pangkat 3 kurang 5x pangkat 2 ditambah 7x tambah 3 adalah suku banyak dalam variabel x yang berderajat 3. Sebutkan koefisien pangkat tertinggi, koefisien pangkat terendah, dan jumlah semua koefisiennya. Penyelesaiannya, bentuk x pangkat 3 kurang 5x kuadrat ditambah 7x tambah 3 mempunyai koefisien pangkat tertinggi 1 dengan pangkat tertingginya adalah 3. Koefisien pangkat terendahnya adalah 3 yang merupakan suku tetap atau konstanta. Jumlah semua koefisien sama dengan 1 kurang 5 tambah 7 tambah 3 sama dengan 6. Nah, sekarang contoh kedua, memahami koefisien suatu polinomial. Tentukan koefisien x dalam setiap operasi aljabar berikut. A. X tambah 2 dikali 2x kurang 1. B. X kurang 1 kuadrat dikali X tambah 2 kali X tambah 1. C. X kuadrat ditambah 2X kurang 1 kuadrat. Ingat, A tambah B tambah C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat tambah 2AB tambah 2AC tambah 2BC. Nah, lanjut ke penyelesaiannya. A. X tambah 2 dikali 2X kurang 1 sama dengan X kali 2X sama dengan 2X kuadrat. X kali min 1 sama dengan min X. 2 kali 2X sama dengan 4X. 2 kali min 1 sama dengan min 2.
Jadi hasilnya 2x kuadrat kurang x tambah 4x kurang 2 sama dengan 2x kuadrat min x tambah 4x hasilnya 3x. Jadi 2x kuadrat tambah 3x kurang 2. Koefisien x adalah 3. Ya, bagian B dan C bisa diperhatikan itu pengerjaannya seperti pada memo di samping berdasarkan sifat ya. Jadi intinya koefisien itu adalah bilangan di depan variabel. Jadi kalau disuruh mencari koefisien x berarti mencari bilangan yang ada di depan variabel x, gitu ya. Ya, lanjut contoh 3, memahami unsur-unsur suku banyak. Nah, perhatikan ada 4 contoh. Yang pertama ini 3x pangkat 20 kurang 3x kuadrat ditambah x akar 3 kurang 2. Ini disebut suku banyak dengan pangkat tertinggi 20 atau derajatnya 20. Kemudian yang kedua, 2x pangkat 2y pangkat 2 tambah 3xy kurang 5 disebut suku banyak berderajat 2 dengan dua variabel x dan y. X-nya berderajat 2, y juga berderajat 2. Kemudian yang ketiga, 2/3x pangkat 5 dikurang cos pi per 3x pangkat 3 kurang tangan 60 derajat x kurang 1 disebut suku banyak berderajat 5. Yang terakhir ini 4x pangkat 12 kurang 3x pangkat 3 kurang 8x pangkat 2 per 7x pangkat 2. Itu hasilnya 4/7 x pangkat 10, kan kalau pangkat dibagi kan berarti dikurangi. Jadi 4/7 x pangkat 10 dikurang 3/7 x kurang 8/7. Ini disebut suku banyak berderajat 10. Dilihat dari derajat tertinggi. Nah, lanjut contoh 4. Ini memahami ekspresi suatu suku banyak. Nah, ada 4 contoh di sini. Perhatikan bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, 3x pangkat 5 tambah 5x pangkat 2 kurang 2/x pangkat 2. Nah, bentuk ini bukan merupakan suku banyak karena ada variabel x yang berpangkat negatif, yaitu 2/x pangkat 2. Karena ini kalau kita jabarkan berarti pangkatnya jadi 2x pangkat minus 2. Nah, berikut contoh kedua. X cos x bukan merupakan suku banyak karena ada variabel x yang berada dalam fungsi trigonometri. Ini jelas ya. Yang ketiga, x tambah 1/x tambah 2 bukan suku banyak karena ada variabel x yang berpangkat negatif, yaitu 1/x. Ini kayak nomor pertama ya, yaitu 1/x itu kalau dijabarkan jadi x pangkat minus 1, jadi bukan merupakan suku banyak. Kemudian yang terakhir, x pangkat 2 tambah akar x tambah 1. Nah, ini juga bukan suku banyak karena ada variabel x yang berpangkat bilangan pecahan, yaitu akar x. Karena kalau dijabarkan berarti x pangkat 1/2. Ya, itu merupakan bentuk-bentuk ekspresi dari suku banyak. Jadi ada persamaan yang merupakan suku banyak, ada juga yang bukan merupakan suku banyak. Nah, lanjut contoh 5 tentang penulisan unsur-unsur suatu suku banyak. Ini ada 2 contoh. Tuliskan derajat, suku, dan koefisien dari polinomial berikut. Yang pertama, 2x pangkat 2 kurang 4x pangkat 3 tambah x kurang 13. Yang kedua, 5 kurang y tambah 2y pangkat 2 kurang y pangkat 5 akar 6. Nah, penyelesaiannya yang pertama, 2x pangkat 2 kurang 4x pangkat 3 tambah x kurang 13. Ini yang mau kita tuliskan, dia punya derajat, suku-suku, dan koefisien. Jadi dari suku banyak ini derajatnya bisa dilihat, ini pangkat yang tertinggi itu 3, berarti derajatnya adalah 3.
Kemudian suku-suku dalam urutan turun. Berarti kalau turun itu dari yang paling besar ke yang paling kecil. Berarti dari derajat yang paling tinggi ke yang paling rendah. Jadi dapat kita tulis ini min 4x pangkat 3, 2x pangkat 2, x, kemudian yang terakhir minus 13. Selanjutnya untuk koefisien ini minus 4, 2, 1, minus 13. Ya, untuk nomor 2 jelas ya bisa ditentukan derajat, suku, dan koefisiennya. Ya, lanjut contoh 6. Ini kita menyatakan suku dalam urutan turun atau urutan naik. Jadi nyatakan bentuk di bawah ini dalam urutan naik dan urutan turun. Yang pertama, min x kuadrat tambah 14 tambah 2x pangkat 3 kurang 7x. Yang kedua, pi y kurang akar 13y pangkat 5 tambah 2y pangkat 2 kurang akar 2y pangkat 4 kurang 90. Ya, penyelesaiannya ini dengan menggunakan sifat komutatif dan asosiatif, maka diperoleh dari bentuk min x pangkat 2 tambah 14 tambah 2x pangkat 3 kurang 7x. Urutan turunnya berarti kita urut berdasarkan derajat yang paling tinggi sampai derajat yang paling rendah atau yang terakhir itu di konstanta. Ya, sedangkan kalau urutan naiknya itu berarti urutkan dari konstanta sampai ke derajat yang paling tinggi. Ini bisa dilihat urutan turunnya berarti 2x pangkat 3 kurang x pangkat 2 kurang 7x tambah 14. Sedangkan urutan naiknya 14 min 7x min x pangkat 2 tambah 2x pangkat 3. Seperti itu ya, cukup mudah. Ya, jadi yang nomor 2 ini bisa diperhatikan. Ini pengerjaannya sama dengan yang pertama ya. Yang terakhir contoh 7, memahami penamaan suatu suku banyak. Jadi penamaan khusus untuk polinomial itu tergantung banyaknya suku. Kalau satu suku disebut monomial, 2 suku disebut binomial, 3 suku disebut trinomial. Nah, perhatikan contoh berikut. Ini yang A, 5, kemudian min 2x, kemudian 17y kuadrat, dan 9x pangkat 4. Itu dinamakan monomial karena hanya satu suku. Jadi hanya x saja atau y saja atau konstanta saja. Seperti itu. Kemudian yang B, 3x kurang 7, kemudian 6x kuadrat tambah 5, kemudian ada 2x kurang 9y kuadrat, dan x kuadrat y tambah 1. Ini merupakan binomial karena ada 2 suku di situ. Ada bentuk ax tambah c atau ax tambah bx dan sebagainya. Jadi 2 suku disebut binomial. Nah, kemudian yang terakhir trinomial itu misalnya x pangkat 3 kurang 2x tambah 1 atau 3x kuadrat kurang xy tambah y kuadrat atau x tambah 2y kurang 3x. Jadi trinomial itu bentuknya ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi ada 3 suku, maka dinamakan trinomial. Seperti itu. Ya, selain itu ada juga penamaan untuk polinomial yang berderajat rendah. Misalnya yang derajatnya 0 itu dinamakan polinomial konstan atau konstanta. Yang berderajat 1 namanya polinomial linear, derajat 2 disebut kuadratik, berderajat 3 disebut polinomial kubik, berderajat 4 disebut polinomial kuartik. Ya, begitu. Ya, pembelajaran hari ini sampai di sini semoga bisa difahami. Lanjut ke latihan soal. Oke, selamat bekerja, semoga sukses.
Ini ada catatan, ini pengumpulan tugas hari Senin ya, tanggal 20 April 2020. Filenya dalam bentuk PDF. Kirim ke WA saya, Japri saja. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa subscribe channel ini karena pembelajaran berikutnya saya akan upload ke link ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.